Oke teman-teman, kita ke analisa mingguan untuk gold dan indeks dolar ya teman-teman ya. Nah, sambil kita lihat dulu untuk news yang akan terjadi di minggu depan. Di minggu depan, Senin, ada data dari China, manufacturingnya China ya teman-teman. Selasa, dari US ada jam 9, lalu Rabu, ADP, Automatic Data Processing ya, dari NFP. Ini kalau melihat ADP-nya week 497 ke 195. Kamisnya unemployment ya teman-teman. Lalu Jumatnya jangan lupa ada NFP. Jumatnya jangan lupa ada NFP. Ya, kalau betul sesuai jadwal ya week US juga untuk NFP ya. Nah, kita lihat plan kemarin ya teman-teman. Kemarin tanggal 23 minggu lalu tuh berarti hari Sabtu ya 22 23 lah ya. Sewaktu Pres masih di sini saya punya harapan bahwa dia akan masuk ke supply yang ini dan turun ke sini. Sini teman-teman. Kita coba lihat. Press masuk zone, sentuh saja sampai target, tapi dia naik lagi ya teman-teman ya. Dia naik lagi. Si indeks dolarnya nanti kita akan gambar bagaimana kondisinya. Lalu dari apa namanya gold, plannya tanggal 23 di sini. Ya, plannya adalah kalau price masuk supply kita bisa sell, kalau masuk demand ini kita bisa buy. Dan kita akan coba lihat ya, dia hampir masuk supply yang ini tapi nggak sampai. Tapi sebenarnya dia ambil yang bawah dulu teman-teman. Ya, dia ambil yang bawah, sayang ini kurang dikit. Sayangnya kurang dikit. Lalu dari bawah ya ternyata ke atas bener teman. Dan setelah itu drop cukup kuat ya di tanggal 27 hari Kamis ya. Sekarang sedang terkoreksi si goldnya ini. Nah, kita akan coba gambarkan lagi bagaimana kondisi market ya. Nah, kemarin banyak keterangan nih saya tulis di sini ya teman-teman. Dan ini akan saya hapus saja dulu semua. Saya hilangkan gambarnya. Ingat bahwa besok Senin itu bulan terakhir, akhir bulan maksudnya. Ya, akhir bulan. Ini besok berarti kan dalam monthly-nya akan close, dia akan ganti. Dan sepertinya masih hijau ya, weekly. Yang terjadi masih seperti ini. Masih kondisinya tidak jauh berbeda. Pola yang sama saya gambar lagi. Lalu di daily teman-teman. Nah, di daily ini sebenarnya saya melihat sedikit hal yang cukup mengganggu saya teman-teman. Oh, di sini tuh sebenarnya ada supply teman-teman. Ya, yang sampai hari ini berkali-kali dia dites nggak mau jebol juga di daily. Lebih jelas di 4. Ya, ini supply ini. Ini nggak mau jebol juga si supply tersebut.
Iya teman-teman, kelihatan ya, supply tersebut sama sekali nggak mau break, ketahan aja dia di sana. Ya, nah kalau kita lihat juga teman-teman, supply ini menahan harga dan di bawah sini harga pun tertahan oleh demand. Eh, jadi price ini ada di antara supply dan demand di time frame H4 atau daily. Ya teman-teman ya, clear sekali ya dia tertahan ya. Nah, berarti otomatis kita memanfaatkan pergerakan harga yang ada di area ini. Kita memanfaatkan harga yang ada di zona ini atau area ini. Oke teman-teman. Nah, kalau kita lihat kemarin kondisi market itu uptrend ya, ini uptrend nih teman-teman. Oke. Tapi setelah uptrend tersebut, ini sudah mulai ada break. Nah, ini ada break ya teman-teman. Berarti secara 4 jam, dia mungkin akan tergelincir ke bawah lagi. Karena ada kemungkinan market ini mungkin akan berubah trennya. Ya, saya belum tahu kemana areanya. Eh, ini yang terjadi. Ini gambaran saya. Nah, karena Anda lihat juga, di sini ada low, lower low. But, di sini kita punya demand di sela-sela sideway itu. Ya, nah, memang kemungkinannya ini akan naik dulu teman-teman si harga. Area mungkin area ini. Supply ini teman-teman. 73. Ya, 1973. Itu berarti dengan asumsi apakah ini price akan masih naik ke atas? Kalau dia turun targetnya ke sini. Ya teman-teman ya. Turun targetnya ke sana. Seminggu ini harapannya begitu. Dia naik untuk turun lagi. Tetapi, tetapi jika sampai eh, supply ini broken, supply ini ya teman-teman ya, yang menahan harga beberapa kali broken, dia mungkin akan laju lagi ke atas, level yang lebih tinggi, 2007. Ya, dia harapannya dia masuk supply ini dan turun, tapi kalau tidak terjadi, apakah supply ini akan broken dan price menuju ke atas. Oke. Tetapi saya lebih condong yang ini teman-teman ya, yang dia naik untuk turun, naik untuk turun. Kita lihat targetnya di sini dulu. Nanti kita akan bicara lagi jika memang ini broken. Ya, mungkin market akan terjadi pullback lagi. Baru dilanjut turun. Lalu bagaimana dengan time frame yang lebih kecil? Kita akan lihat time frame yang lebih kecil. A1 teman-teman. Nah, dia satu ini ya sangat terlihat jelas bahwa ini high, ini low. Saya kasih kosong.
ya. Ini high, ini low ya. Oke. Lalu ada lagi ini high, ini low. Ya teman-teman. Ada lagi ini high, ini low. Nah, oke. Jadi apakah untuk H1-nya market ini akan tertahan di area ini, demand ini, karena ada break ke atas untuk dilanjut ke atas lagi. Sesuai ngikut polanya si H4 tadi, teman-teman. Ikut si polanya H4. Nah, Anda lihat di sini, ini sudah awal dari kenaikan, tetapi kenaikan ini tidak cukup kuat atau market memadat kompres. Ya, teman-teman. Kenaikan ini tidak cukup kuat, kompres dia di sini. Apakah muaranya akan di sini? Ya, 1973. Kita juga nggak ngerti. Tetapi kalau kita lihat ukur secara Fibo, high to low, ya 780, 786% di atas ini. 786 di sini. Anda nanti bisa reaksi, lihat reaksi untuk sell di sini ya teman-teman ya. Sesuai gambarannya si H4. Jadi yang saya bilang adalah tiap time frame itu punya kesinambungan. Dia bisa naik, turun sesuai dengan gambarannya time frame lebih kecil atau time frame yang lebih besar. Jadi kenapa teman-teman wajib belajar multi time frame dan top down analisa. Ya, sepertinya muaranya ada di supply yang atas 1973. Jadi untuk 4 jam apa yang Anda lihat sell. Untuk H1 Anda lihat buy, tapi buy-nya terbatas sampai di 1973. Berbeda lagi jika memang si supply ini nanti yang transparan ini broken, ya. Kalau ini broken barulah dia lari ke atas. Karena jujur aja di area ini white space atau price action zone. Area kosong. Ini bisa disebut price action zone. Bisa disebut juga imbalance. Bisa disebut juga white space. Ini area kosong. Mungkin bisa ditutup dalam sekali tarikan harga nanti. Nah, dari sini untuk XAU yang 4 jamnya kita akan mencari supply dan H1-nya kalau Anda mau entry, Anda entry buy. Kita coba ke indeks US. Indeks US plan-nya kemarin sudah tepat. Sell di sini, target di sini, dan resikonya cukup baik kemarin teman-teman. Kemarin saya punya area supply di sini. Ya, sebelum dia naik lagi ini ya. Saya punya area penjualan di sini. Area di sini. Ini targetnya. Targetnya ya di sini aja sebenarnya. SR flip ini aja. Ya, ini sebelum dia naik. Ini cukup baik. Nah, lalu apa yang akan terjadi nih untuk US Index berikutnya? Ya, kita akan coba mapping lagi dari weekly. Teman-teman boleh lihat ini ada support-support yang di break. Ini sudah break ya teman-teman. Sudah break ya teman-teman di weekly-nya. Di weekly-nya saya pun punya zone supply. Lalu saya lihat di sini. Ini saya sempitkan lagi. Ya, ini support yang di break teman-teman. Ini sedang tertukar. Ya, dia sedang tertukar di sini. Cuman tetapi meskipun dia sudah tertukar di sini, saya masih
berpikiran bahwa price ini masih akan naik sampai ke supply di sana untuk daily ya teman-teman. Jadi saya pikir ini eh, US Index juga akan naik untuk minggu depan. US Index naik, kok goldnya juga naik Pak. Kan kita berbicara beda time frame. Dan kadang-kadang pun bisa terjadi hal seperti itu. Ya, kalau kita lihat 4 jam ya teman-teman. Kalau kita berproyeksikan dia naik, sebenarnya cocok juga. Karena di sini juga ada high, low, higher high. Ya, ini high, ini low, ini higher high. And then kita punya demand di sini. Ya, apakah si price akan lanjut sini untuk naik lagi ke atas? Naik lagi ke atas targetnya ini dulu teman-teman. Supply. Ini ada support yang di break 101,910 ya. Itu targetnya di atas. Jadi secara 4 jamnya jadi sama ya teman-teman. Gold naik untuk turun, si indeks dolar turun untuk naik. Ya, naik untuk turun atau turun untuk naik. Hampir sama gambarannya. Ini pelabuhan terakhirnya di sini untuk 4 jam. Dan nanti Anda harus lihat proses di sini bagaimana kondisinya. Sekiranya di sini memang waktu turun ini sangat kuat ya jangan buy lagi. Ya takut saja kalau dia untuk bikin lower low lagi teman-teman. Ya, jadi pandangannya hampir sama di 4 jam. Gold harus butuh naik dulu baru turun. Si next dollar butuh turun dulu untuk going up. Ya, cukup detail saya bikin analisa. Teman-teman silakan belajar di sini atau Anda bisa ikut kelasnya STA ya teman-teman ya. Untuk yang berminat silakan chat ke admin ya. Biayanya ada di situ dan pertemuannya ada berapa ada di situ juga. Materi apa saja ada tertuliskan juga ya. Silakan Anda chat admin untuk pertanyaan berikutnya. Oke, thanks for watching dan sukses selalu. God bless teman-teman.